Om Swastiastu, umat Hindu Dharma yang sama berbahagia dimanapun berada. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali di acara Mimbar Agama Hindu BPH Sulawesi Tenggara. Pewarta Dharma, penyejuk jiwa. Bersama saya, Putu Eka Febriani yang akan memandu acara Mimbar Agama kali ini. Bagi yang baru mengikuti acara ini, jangan lupa subscribe channel YouTube dan ikuti sosial media BPH Sultra untuk mendapatkan update video-video terbaru. Pada kesempatan kali ini, di studio telah hadir Bapak Ikomang Sukeyase SE. Beliau merupakan pembimas Hindu Kanwil Kemenak Sulawesi Tenggara. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Eka. Astungkara. Umat Hindu Dharma yang sama berbahagia. Kali ini kita akan membahas tema mengenai moderasi beragama, membangun santi, kedamaian di tengah arus digital 2026. Bagi pemirsa yang mendengar tema ini pastinya langsung tertarik, karena ini adalah salah satu program prioritas dari Kementerian Agama. Di awal tahun 2026, tantangan polarisasi di media sosial diprediksi masih tinggi. Tema ini menunjukkan bahwa Hindu merupakan agama yang relevan, damai, dan juga inklusif. Nah, mumpung di sini sudah hadir narasumber kita, Bapak Pembimas, maka kita langsung saja membahas tema ini. Bapak Pembimas, mengawali pertanyaan Tiang. Beberapa tahun belakangan ini sering sekali kita mendengar kata moderasi beragama. Apa sih sebenarnya makna esensial dari kata moderasi beragama itu sendiri? Menurut sudut pandang dari ajaran Weda. Baik Eka. Sebenarnya penguatan moderasi beragama ini sudah jalan beberapa tahun sih belakangan ini. Kan tetapi di tahun 2025 sampai 2029 ke depan ini penguatan moderasi beragama ini masih menjadi program prioritas Kementerian Agama dalam hal program prioritas pertama yakni peningkatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, di mana penguatan kerukunan ini tentu isinya adalah terkait dengan moderasi beragama dan cinta kemanusiaan itu sendiri, yang mana endingnya nanti itu akan tercipta kerukunan. Moderasi beragama menurut perspektif Weda gitu ya, tentu merupakan bukan sesuatu yang asing gitu. Kalau di istilah Hindu, moderasi beragama barangkali pengucapannya yang jarang didengar. Padahal kalau kita simak kata moderat, moderasi yang berasal dari kata moderat, moderat artinya kan tengah-tengah, nilai tengah gitu. Dalam Hindu itu kan sudah sangat familiar kata tengah, yang artinya dalam bahasa kita agama Hindu sering disebut dengan kata madya ya. Iya. Berarti moderasi beragama itu artinya adalah beragama dengan jalan tengah. Tidak kita menjalankan agama secara ekstrim, baik ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan, kan seperti itu. Artinya dia beragama dengan cara yang tengah-tengah, tidak menjelek-jelekkan agama yang lain. Ya tentu setiap penganut agama itu mengaku atau mengatakan bahwa agama yang dianutnya itu adalah yang benar gitu kan. Ya. Tapi dengan mengatakan ajaran agama kita itu benar, tidak harus kita mengatakan agama orang lain itu salah, jelek, atau jelek atau bagaimanapun. Ini tentu menjadi masih menjadi konsen Kementerian Agama dalam hal ini untuk meningkatkan indeks kerukunan beragama tentunya, yang menjadi persoalan pokok di Indonesia. Kita tahu, kita tidak bisa pungkiri ya, bahwa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama. Bahkan agama di Indonesia ini kan ada 6 dengan aliran kepercayaan yang barangkali kalau kita data itu lebih dari
yang selama ini kita dengar. Ini merupakan potensi konflik sebenarnya kalau tidak dikelola dengan baik. Tentu Kementerian Agama sebagai yang menjadi leading sektor dalam hal menjaga kerukunan, menjaga konflik dimensi agama dalam tanda kutip ya, konflik sosial yang berdimensi agama ini punya peran penting untuk mensukseskan program itu. Termasuk juga kita di Hindu. Tidak hanya agama Islam, Kristen, Katolik, tetapi kita juga di Hindu harus ikut ambil bagian untuk menciptakan atau meningkatkan kerukunan itu. Apalagi ya terus terang kalau kita berkaca kepada data indeks kerukunan beragama kita di Indonesia itu masih belum mencapai angka 80. Kalau katanya sih angka indeks kerukunan beragama itu bisa mencapai 83 ke atas itu kan katanya sudah aman, damai, tentram gitu ya. Tetapi kita hari ini di data 2024 terakhir yang saya baca itu Indonesia berada di angka indeks kerukunan beragama itu 76, sekian. Dan Astungkara syukurnya di Sulawesi Tenggara itu lebih tinggi sedikit dari indeks rata-rata nasional. Kita di Sulawesi Tenggara ada 78, sekian. Artinya kan ya masih tinggi, agak tinggi sedikit. Itu artinya apa? Barangkali di Sulawesi Tenggara ya mulai sadar, mulai ada peningkatan terkait dengan kerukunan gitu kan. Benar. Walaupun ini masih PR kita masih banyak. PR kita masih banyak terkait dengan ini. Ini tentu juga berkaitan dengan umat beragama kita masing-masing ya. Kalau yang di Hindu, kita di Hindu tentu bagaimana kita Hindu memandang kerukunan beragama itu, moderasi beragama itu dengan perspektif kita, melihat dengan kacamata kita. Demikian juga umat beragama yang lain. Yang kira ini poin pentingnya, jadi bahwasanya di dalam Weda itu, menurut kacamata Weda gitu ya, bahwasanya moderasi beragama adalah cara moderasi jalan tengah. Banyak sekali dalam ajaran-ajaran kita, ajaran-ajaran Weda itu yang menekankan dengan moderasi beragama, terutama berkaitan dengan kerukunan itu. Mulai dari Trikaya Parisude gitu, Tatwam Asi, Wasudewa Kutumbakam, poin-poin itu yang mestinya kita selalu kebaikan-kebaikan itu selalu kita sebarkan kepada generasi muda kita di daerah kita Sulawesi Tenggara. Yang kira nih poinnya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Tentu yang Bapak sampaikan itu menjadi dasar yang penting bagi umat Hindu, apalagi kalau kita lihat sekarang di perubahan zaman itu yang super cepat sekali. Kemudian, lalu bagaimana dengan perkembangan digital saat ini Pak Bimas? Seperti yang kita ketahui, banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia. Bagaimana peran dari Kementerian Agama sendiri untuk memastikan bahwa generasi muda Hindu itu bisa memegang teguh jati dirinya di antara gempuran banyak sekali budaya asing yang masuk itu? Baik, tentu ya kita tidak bisa menyalahkan kemajuan digital seperti sekarang ini. Tentu kita harus syukuri karena banyak juga sisi positifnya. Dan juga kita tidak boleh menyalahkan budaya asing. Tidak ada yang salah dengan budaya asing. Tetapi beberapa hal barangkali dalam tanda kutip ya perlu kita counter terkait dengan budaya asing itu yang barangkali tidak sesuai dengan budaya ketimuran kita. Contoh setiap budaya kan tidak selalu baik ya. Dulu kita kan hidup tidak pernah yang namanya mengenal gadget. Zaman saya kecil tidak pernah namanya mengenal teknologi, bahkan zaman kami kecil itu komputer aja masih belum pernah lihat gitu. Kemajuan digital ini tentu ini banyak membantu kita dalam bidang pekerjaan dan lain-lain, termasuk juga barangkali
semua hal sekarang kan rujukannya internet gitu kan, dunia Iya, dunia semuanya maya serba gitu, digital serba sekarang. digital kan. Iya, Barangkali Eka aja kalau menyelesaikan tugas, rujukan pertamanya adalah digital. ya Pasti membuka handphone dulu. di dunia digital kan seperti itu. Ini tentu pasti adalah dampak negatifnya. Lalu kemudian bagaimana cara kita sebagai orang tua, dalam hal ini juga Kementerian Agama, mengcounter hal-hal negatif itu kan seperti Iya. itu pertanyaannya kemudian. Kita di Kementerian Agama khususnya, ini juga sudah masuk ya program prioritas keempat barangkali ya, program prioritas keempat dari Kementerian Agama. Bagaimana kita Kementerian Agama itu bisa mewujudkan pendidikan yang unggul, kemudian terintegrasi, unggul, ramah, dan terintegrasi. Kalau kita di Bima Sindu khususnya mendidik anak muda itu lewat pesraman, lewat pendidikan umum yang namanya Widyalaya, juga pesraman non formal. Dirjen Bima Sindu dalam program mewujudkan pendidikan unggul itu punya tagline yang luar biasa sebenarnya ini untuk mengcounter pertanyaannya Eka tadi itu, kekhawatiran itu ya. Mana tagline pendidikan keagamaan Hindu yang digaungkan oleh Pak Dirjen kita kemarin yang itu ya, melahirkan generasi yang sidi, gitu. Sadu, sude, dan generasi yang sadu. Gitu. Sidi itu artinya generasi yang berpengetahuan, memiliki kecakapan secara keilmuan. Kemudian sidenya, bagaimana setelah anak-anak kita memiliki ilmu pengetahuan, dia mampu mewujudkan apa yang menjadi profesinya. Dia mampu mewujudkan itu sesuai dengan bidang atau profesi yang digelutinya. Kemudian generasi yang sudah, generasi yang bersih secara pikirannya, kemudian tingkah lakunya juga bersih. Ini barangkali yang sekarang banyak sekali generasi kita yang ya dalam tanda kutip ya, saya tidak mengatakan kotor, gitu, tapi barangkali belum bisa disebut bersih, gitu ya. Generasi kita baik cara mereka berpikir maupun mereka bertingkah laku. Dan yang terakhir adalah generasi yang sadu, generasi yang bijaksana. Ini sudah pamungkas kalau sudah empat itu terwujud, gitu. Tagline dari Bima Sindu, Direktorat Jenderal Bima Sindu, untuk mewujudkan generasi yang unggul tadi itu. Kalau sudah generasi yang unggul dalam sidi, side, suda, dan sadu ini terwujud, saya kira kekhawatiran apa yang diungkapkan Eka tadi itu bisalah diminimalisir. Bagaimana anak-anak muda kita memanfaatkan teknologi digital, kemajuan ini tentu kita tidak bendung, sekali lagi tidak bisa kita bendung ya. Tidak bisa kita membatasi anak-anak kita, kamu jangan menggunakan media sosial, kamu harus akses ini. Di luar kontrol kita apa yang kita bisa pantau anak-anak kita. Di sekolah misalnya, kita tidak bisa pantau 24 jam anak-anak kita. Di kamar, walaupun mereka di kamar, kita tidak bisa tahu apa yang anak-anak kita akses di media sosial. Betul, betul. Maka dari itu tentu hal-hal melalui pendidikan itu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan generasi kita, generasi yang unggul itu, untuk bisa mengcounter efek negatif dari budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan budaya kita. Di samping itu juga tentu teman-teman kita, terutama kalau kami di Kementerian Agama kan ada juga penyuluh ya, ada juga guru agama Hindu. Gitu. Tentu mereka berusaha mengedukasi anak-anak kita untuk selalu memanfaatkan dunia media digital itu dengan hal-hal yang positif lah.
perbanyak misalnya nonton. Kalau belum bisa mengupload konten yang keagamaan itu minimal nonton dulu lah gitu kan. Iya. Kalau belum bisa Membuat konten. membuat konten. Paling tidak mulai suka nonton dulu Nonton hal-hal. mimbar agama ini Nonton contohnya. mimbar agama Hindu misalnya Iya. kan. Hal-hal yang positif seperti itu. Tentu ini butuh waktu ya, butuh proses banyak. Teman-teman kita sudah di penyuluh terutama ya kan tentu sudah bergerak ke arah itu, akan tetapi kita pantau minatnya anak-anak kita masih kurang untuk konten-konten keagamaan seperti itu. Ini menjadi tantangan bagi kami ya, di Kementerian Agama, bagaimana bisa menciptakan apakah menciptakan konten yang menarik buat generasi Gen Z gitu ya. Apa istilahnya Gen Z ya, istilahnya Gen Z ya. Iya. Biar menarik minat mereka untuk bisa ya jangan cuman main TikTok yang kalau istilahnya ya konten yang tidak mendidik saja yang dilihat itu, tapi kan banyak sekali konten-konten yang bernilai pendidikan di situ yang bisa barangkali dimanfaatkan, diambil sisi positifnya kan seperti itu ya. Tentu ini menjadi PR kita bersama, baik kami di Bimas Hindu bersama teman-teman penyuluh, guru agama, juga teman-teman kita, bapak-bapak kita juga di lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan juga punya peran penting. Kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi kita harus bergerak secara bersama-sama, secara simultan gitu, untuk mengawal generasi muda kita menuju generasi yang unggul itu tadi. Kalau sudah itu yang tercipta, saya yakin generasi kita ke depan bisa paling tidak terjerumus ke dalam efek negatif dari dunia digitalisasi yang dimaksudkan Eka tadi. Yang kira nih ke. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Tentu itu sangat menarik sekali ya, karena kita harus menjadi generasi yang bisa unggul. Kemudian apalagi kalau kita lihat ini kehidupan umat beragama ini sungguh beragam. Nah, ya. Pak Pembimas, bagaimana caranya kita ini untuk menghadapi keberagaman? Contohnya, misalkan kita ini sebagai agama Hindu, ada banyak sekali umat Hindu lain seperti itu. Sering sekali terjadi gesekan antar umat karena perbedaan cara beribadah. Bagaimana caranya kita untuk menyikapi perbedaan tradisi Hindu di Indonesia? Dan kalau di Sulawesi Tenggara sendiri ini, apakah di Sulawesi Tenggara ini hanya ada umat Hindu Bali saja atau ada umat Hindu lain? Seperti mungkin umat Hindu dari Dayak atau dari Bugis? Baik ya. Sulawesi Tenggara sepengetahuan kami dan dari data kami ya, umat Hindu kita di Sulawesi Tenggara itu sekarang kurang lebih 54.000 sekian yang tersebar di 13 provinsi, 13 kabupaten kota Sulawesi Tenggara. Dari sejumlah itu sebagian besar barangkali kalau kita hitung persentase ya 90% lebih yang beretnis Bali. Oh, beretnis Bali ada sekitar 90%. 90% lebih lah. Oke. Di luar itu ada etnis Jawa. Jawa. Setahu kami ada beberapa desa sih. Ada di Konawe Selatan, ada di Muna Barat, ada di Kolaka bagian selatan. Teman-teman kita, saudara kita umat Hindu yang beretnis Jawa. Ada juga yang kami dengar, tetapi kami belum bisa data sampai saat ini. Umat kita yang dari etnis Sulawesi Selatan, Hindu Telotang itu belum kami dapat datanya. Tapi kami dengar dari beberapa teman katanya ada di Sulawesi Tenggara, tapi itu barangkali belum membentuk komunitas sampai saat ini, karena sampai saat ini kami belum dapat datanya itu. Tentu umat Hindu barangkali apa yang disampaikan Eka tadi, berbagai macam cara atau perbedaan dalam ritual dalam beribadah, dalam ritual keagamaan itu kan tidak sama.
Barangkali keluarga saya dengan keluarga Eka aja dalam ritual keagamaan barangkali berbeda, tidak sama persis gitu ya. Keadaan ini juga tentu dipengaruhi dari orang tua kita, dari nenek moyang kita sebelum kita di Sulawesi Tenggara ya. Ini barangkali juga perbedaan-perbedaan itu tetap terpelihara sampai sekarang kita di daerah rantauan ini. Ini tentu bukan menjadi suatu permasalahan, ya, tapi ini merupakan satu kekayaan budaya Hindu yang harus kita pelihara dengan baik. Jangan lupa di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 11 kalau tidak salah disebutkan bahwa jalan apapun yang engkau tempuh menuju kepadaku, maka aku akan menerimamu dengan jalan itu pula. Artinya apa? Bahwasanya Tuhan saja, Tuhan saja menerima perbedaan cara kita menyembah beliau. Gitu. Kenapa mesti kita yang penyembahnya mempermasalahkan sesama penyembah kan seperti itu. Dalam Hindu mengenal adanya caturmarga, 4 jalan menuju beliau, menuju kebenaran, menuju Tuhan, menuju moksa. Bhakti marga, kama marga, janana marga, raja marga. Kan ada 4. Iya, ada 4 ya. Dari 4 penggolongan ini tentu diperuntukkan oleh untuk umat kita yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan barangkali, perbedaan kemampuan kita, perbedaan intelektual kita, gitu. Tidak sama semuanya. Mulai pekerjaan kita saja umat Hindu Sulawesi Tenggara pekerjaannya kan tidak sama semua. Iya. Intelektualitas umat Hindu di Sulawesi Tenggara juga tidak sama semua. Berbeda. Kan tidak mesti harus dipaksakan menjadi seragam. Cara kita, ritual ibadah kita kan tidak harus seragam. Nah, kita kalau diharuskan seragam berarti teman-teman kita yang barangkali notabene sebagai pekerja, barangkali waktunya kan lebih full di pekerjaan gitu kan. Apalagi yang bekerja fisik gitu misalnya, menggunakan fisik setelah bekerja itu capeknya, lelahnya luar biasa. Beristirahat, jarang dia sembahyang. Apakah itu mereka bisa digolongkan orang-orang yang tidak taat terhadap agama? Tentu tidak. Selama dia dalam melaksanaan pekerjaan itu memang selalu ingat kepada Tuhan. Bahwa mereka, teman-teman keluarga kita yang melaksanakan pekerjaan itu semata-mata bekerja atas dasar melaksanakan kewajibannya dia, dharmanya dia. Tidak mengharapkan imbalan selain apa yang sudah menjadi haknya. Teman-teman kita ini sama dengan barangkali teman-teman yang mengambil jalan bakti, penyerahan diri, selalu memuja Tuhan, mengucapkan nama-nama Tuhan melalui jalan bakti, melalui jalan kasih sayang. Sementara barangkali ada umat yang lain yang kecerdasan intelektualnya barangkali di atas kita. Tentu dia akan menempuh jalan janana marga, jalan pengetahuan. Okay. Tidak harus kaku, ya. Hindu tidak harus tidak hanya menyediakan satu jalan, iya, kemudian ya? Ngumplek di sana macet dong jalannya kan. Iya. Berarti umat Hindu itu fleksibel dia. Fleksibel. Ritual yang berbeda itu bukan menjadi sesuatu yang harus kita perdebatkan. Lah kalau kemampuan kita seperti itu, itulah yang kita lakukan. Nah, kalau kita memaksa-maksa umat kita untuk bisa seragam, justru itu yang salah.
kita kan dilahirkan saja kita sudah Berbeda. beragam, gitu kan. Sudah beragam memang. Ngapain kita harus seragam gitu. Iya. Saya kalau ke pura barangkali pakai udeng, kemudian pakai kamen, baju safari itu barangkali. Tapi saudara-saudara saya yang umat Hindu Jawa kan tidak. Mereka ya mungkin pakai belangkon, Iya, mungkin pakai pakai batik. pakaian hitam atau apa sesuai dengan adat kebudayaan mereka gitu. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tujuannya mereka ke pura apa? Tentu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk sembahyang, untuk memuja ide Sang Yang Widewasa. Tetapi kalau kita seragam, walaupun kita seragam ya, cara kita sama, ritual keagamaan kita sama, seragam semua, tetapi begitu sampai di pura, tujuannya ngendah-ngendah. Justru itu kan yang salah. Ya, kan seperti itu. Jadi melihat perbedaan itu tentu tidak menjadi persoalan. Silahkan apa yang sudah diwarisi dari leluhur kita. Ini merupakan salah satu indikator moderasi beragama itu sendiri. Bahwasanya indikator yang terakhir itu salah satu indikatornya adalah penghormatan terhadap tradisi. Jadi tradisi-tradisi yang adiluhung, tradisi-tradisi yang sudah baik, tradisi-tradisi yang memang sudah kita warisi dari leluhur kita, dari nenek moyang kita yang sudah membawa kebaikan. Kenapa mesti itu yang harus ditentang? Kenapa mesti itu harus ditinggalkan? Tapi bagaimana kita pelihara tradisi-tradisi keagamaan kita, tradisi-tradisi yang sudah baik itu menjadi lebih beragam, menjadi lebih hidup. Saya kira kalau semakin banyak tradisi yang kita bisa lestarikan, semakin banyak tradisi yang bisa kita pelihara, ini akan memperkaya kebudayaan Hindu kita. Syukur-syukur misalnya kita di Sulawesi Tenggara karena sudah menjadi penduduk, anggaplah penduduk asli, termasuk saya ya, lahir dan besar di Sulawesi Tenggara, kita hanya mereknya saja masih Bali. Kemudian bisa melahirkan kebudayaan baru Hindu ala Sulawesi Tenggara gitu kan, nggak masalah. Konsepnya seperti apa, tapi esensinya harus tidak menyimpang dari Weda itu sendiri. Budaya, cara itu bagian dari kulit luar gitu. Tapi esensinya itu apa menjadi makna intisari dari apa yang diritualkan itu tetap mengacu kepada sastra agama. Yang kira itu bukan menjadi persoalan yang harus kita perbesar-besarkan gitu. Betul. Kamu lo beda dengan saya enggak sama seperti kamu, tak usahlah kita perdebatkan hal-hal yang kulit luar gitu. Tapi esensinya kan sama. Yang kira ini yang harus kita sikapi untuk generasi kita di Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Dan dari perbincangan ini, kita itu jadi tahu bahwa kita mempunyai sikap saling menghargai, saling menghormati, dan yang paling penting itu kita harus menjaga keharmonisan antar umat beragama. Nah, sebelum kita menutup perbincangan pada hari ini, terakhir nih Pak Pembimas. Pak Pembimas bisa memberikan pesan kepada umat sedharma, khususnya generasi muda. Apa yang bisa kita lakukan, pesan kunci apa yang Bapak ingin berikan kepada kita, generasi umat Hindu, agar bisa berkolaborasi positif bagi bangsa melalui media sosial? Begini, sampai saat ini saya pernah baca sih sekilas gitu bahwasanya berita atau sesuatu yang diunggah di media sosial itu 92% itu isinya adalah berita bohong. Hoax ya, hoax. Berita tidak benar. Iya. Baik terhadap isinya itu berita bohong, kemudian ujaran kebencian, hate speech, gitu kan, itu jumlahnya 92%. Itu luar biasa besar daripada presentasinya. Daripada benar-benar yang merupakan konten-konten memang benar-benar mendidik gitu. Itu yang tadi 92% itu adalah konten pembodohan itu.
tentu saya berharap anak muda kita di Sulawesi Tenggara menggunakan ini kesempatan emas di era ini, era serba dipermudah kan. Ya, ayo kita manfaatkan kemajuan digital ini untuk hal-hal yang positif. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan di situ. Tidak hanya pelajar, tidak hanya pelajar, semua kalangan kok bisa memanfaatkan sekarang. Kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil ya, kita kalau tidak mengetahui sesuatu harus nunggu waktu untuk bisa bertanya kepada orang yang kira-kira anggap kita tahu. Nah, kalau sekarang kan enggak. Sekarang kita mentok tidak mengetahui sesuatu, tinggal buka HP, cari cari googling gitu. Bisa ada referensi yang bisa kita perbandingkan. Tapi zaman dulu apa? Kita harus nunggu waktu, ketemu orang yang kita anggap lebih tahu, baru nanya. Ya kalau orang syukur-syukur kalau orangnya nggak pelit, tapi kalau orangnya pelit ya nggak dapat jawaban gitu. Nah, sekarang ini kemudahan-kemudahan ini tentu yang harus kita manfaatkan. Sekali lagi apa seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita belum bisa membuat konten-konten keagamaan, konten-konten positif, minimal kita nonton dulu lah konten-konten keagamaan itu, nonton dulu lah konten-konten pembelajaran itu, konten-konten positif itu. Dengan semakin lama barangkali akan nanti bisa muncul talenta-talenta yang tentu lebih positif dari itu. Banyak sekali hal yang bisa kita manfaatkan dari kemajuan digital. Yang kira nih pesan barangkali untuk generasi kita ke depan. Baik, terima kasih Bapak atas Sama-sama. penjelasannya. Umat Hindu Sedharma yang sama berbahagia, dari perbincangan ini kita dapat pesan di tahun 2026 ini. Nah, marilah kita sama-sama sebagai umat Hindu membuktikan bahwa umat Hindu merupakan umat yang moderat, umat yang mampu menjaga warisan leluhur, dan juga kita merupakan salah satu pointir kemajuan bangsa. Sama-sama juga kita menabur, sama-sama juga kita menebarkan santi kedamaian. Mulai dari pikiran, karena pikiran yang damai, pikiran yang sejahtera, pikiran yang penuh dengan kedamaian, itu bisa membuat perbuatan serta kata-kata kita membawa berkah bagi alam semesta. Dan bagi umat Hindu Sedharma yang ingin memberikan saran atau memberikan judul terkait acara mimbar kita ke depannya, bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel YouTube BPH Sultra. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak Pembimas karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam acara mimbar agama. Saya ucapkan juga terima kasih kepada umat Sedharma yang telah menonton dan mendengarkan acara mimbar hari ini. Tetap di Jalan Dharma, saya Putu Eka Febriani serta kru acara Mimbar Agama Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara pamit undur diri. Saya ucapkan Paramesanti, Om Santi, Santi, Santi.